Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Irfan, NIM 1812031 dari kelas peternakan, mata kuliah nutrisi ternak ruminansia. Baik, di sini saya akan membuat video atau membahas metabolisme karbohidrat. Saya akan di sini menjelaskan sedikit terkait materi metabolisme karbohidrat pada ternak ruminansia. Pada Delman al 1991, sebanyak 67% pakan ternak ruminansia terdiri dari karbohidrat berupa selulosa dan hemilosa dan pati. Selulosa dan hemisilosa tidak dicerna oleh enzim yang dihasilkan ruminansia, tetapi dicerna oleh enzim yang dihasilkan mikroba rumen. Nah, jadi menurut pendapat ataupun menurut teori dari Delman al 1991, jadi jika dibedakan dengan ternak monogastrik terkait metabolisme karbohidrat, ini ada sedikit perbedaan. Jadi jika pada ternak monogastrik atau ternak ruminansia, jadi karbohidrat itu kemudian dia metabolisme dipengaruhi oleh enzim dan menghasilkan bulu kosa. Nah, akhirnya sementara metabolisme karbohidrat pada ternak ruminansia itu dipengaruhi oleh mikroorganisme rumen, dan kemudian hasil akhirnya adalah oletiflastik atau asam terbang. Nah, jadi bagian karbohidrat itu terdiri dari karbohidrat udah larut dan suka larut. Karbohidrat udah larut yaitu seperti gula dan pati. Kemudian karbohidrat yang suka larut itu selulosa, hemilosa, seperti hijauan dan limbah yang mengandung serat. Jadi kedua karbohidrat ini difermentasi oleh mikroba rumen, yakni mikroba, bakteri, fungi, dan spermatozoa yang memiliki sifat mikroorganisme selulotik dan amolitik, sehingga membentuk hasil akhirnya adalah asam lemak terbang atau flemastastik, terdiri dari dua, yaitu asetperonak mutrak dan di dalam rumen dari terikulum. Jadi proses metabolisme karbohidrat ini terjadi dalam rumen dan terikulum pada ternak ruminansia. Kemudian pemecahan karbohidrat menjadi oleh plastik, asam lemak, tentang dalam rumen ini terdiri dari dua tahap, yaitu jadi yang pertama adalah hidrolisis atau ekstraseluler dari karbohidrat kompleks seperti selulosa, hemilosa dan tektik menjadi
elektorarida dan teknik menjadi elektrosakarida yang pendek, terutama disakarida dan gula-gula, disederhanakan menjadi 2 tahap, yang adalah pemecahan elektrosakarida dan gula-gula sederhana menjadi olastelistik oleh aktivitas enzim, yaitu ekstraseluler asam lemak terban atau Fa terbanyak terdapat cairan. Dalam rumen adalah asam asetat atau asam prional dan buktirak. Namun ada juga kandungan lain dan jumlah kecil asam format. Isoventrak metabolisme karbohidrat pada ternak ruminansia ini maka selain hasil adalah kolesterol atau asam lemak terban, akan diikut berupa gas CH4 atau metan, kemudian CH2 atau karbon dioksida dan hidrogen dan H2, mana ini akan dikeluarkan melalui tubuh dengan cara etasi atau bersendawa melalui tubuh dengan cara etasi atau yang dicerna sehingga dari karbon dioksida atau karbohidrat yang lolos fermentasinya mikroba produk depan ke khusus halus dan dicerna atau diseri. Jadi yang akan saya bahas di sini langsung lolos, yaitu nanti karbohidrat yang lolos dari aktivitas mikroorganisme maka diserap oleh usus halus. Kemudian asam lemak terban, ini diantara yang saya sudah jelaskan atau yang sudah saya sebut. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Begitupun saya mengajak teman-teman bergabung di Universitas Muhammadiyah Sinjai atau UMSI, khususnya di bidang prodi peternakan, dengan ucapan billahi fishabil haq wastaghfirul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.